Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Bani Bapak Taslim, Ibu Walia seanak utuh. Yang saya hormati Ibunda dari Keti Yurifa, Ibunda Yun dan Bapak Narto, dan teman-teman yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman dari Keti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajah, bermujalasah di tempat, di kediaman, di rumah Keti Yurifa yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya selaku pengisi acara dalam acara merayakan ulang tahun Keti Yurifa, ulang tahun yang ke-10. Mari sama-sama kita doakan, semoga tinggal diaminkan saja, tinggal diaminkan. Semoga Keti Yurifa panjang umurnya, Amin. sehat selalu, jadi anak soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, selalu hormat pada orang tua, rajin sekolahnya, barakah umurnya, barakah rezekinya, dan barakah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa dus, bisa mangan, bisa matang enggak? Seperti ya biasa Ustaz kalau ngaji kadang kayak gitu serba kompak. Seperti Ustaz Fatih, Ustaz iya, guru iya, santri iya, mahasiswa iya, pria idaman Iya. Sebelum ini berhubung yang ulang tahun Keti, jadi ketika Ustaz bilang siapa yang ulang tahun hari ini, Keti. yang apa ya, yang kira-kira yang meriah ya, dengerin. 1, 2, 3. Siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun, mari kita rayakan. Siapa yang ulang tahun hari ini, jadi yang kencang, yang keras, yang suaranya lantangkan, yang kompak. Siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun, mari kita rayakan. Siapa yang ulang tahun hari ini, kurang keras, sekali lagi. Saya lupa, yang ulang tahun 2 orang, satunya lagi Kelvin, ya. Kelvin sama lagi, Kelvin Septianto. Udah sekali ya, supaya Kelvinnya ikutan, supaya Kelvinnya ikut serta. Tinggal diganti Kelvinnya, tinggal Kelvin. Siapa yang ulang tahun hari ini, Kelvin. Apa? Yang meriah. Siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun hari ini, siapa yang ulang tahun, mari kita rayakan. Siapa yang ulang tahun hari ini, sekali lagi, kurang keras. Dadah. Oke. Selanjutnya mengenai yang ulang tahun berapa orang? Selamat
ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo tiup lilin. Sekarang. Kalau di pesantren kadang yang namanya ulang tahun kan berarti bertambah umurnya, otomatis bertambah ke arah kematian. Makanya identiknya cinta umur ya, ke arah umur ya. Hari umur serat cinta kan saja. Iya tambah artinya kematian. Hari panjang umur serat panjang kan serat Jadinya cinta. selain cinta dah, karena dirubah. Iya. Cendak umur, cendak umur, cendak umur, cendak umur, cendak umur, cendak umur. Udah. Sekarang apa? Potong kuenya ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo berbagi. Stop. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi kita semua. Kita semua. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi kita semua. Kita semua. Kita semua. Sekali lagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo berbagi kita semua. Kita semua. Tinggal ganti. Bagi kuenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga.
sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Apa ibarat kamu via umrik Katie Yurifa di samping ulta atau ulang tahun juga Katie syukuran tasyakur karena yang pertama Katie alhamdulillah sudah khatam Quran di Mupayamina. Itu yang kedua, insya Allah tanggal 25 Maret Katie akan hafal khataman kitab, beberapa kitab di Al-Hamid, di antaranya itu kitab Mabadi Fikih. Jadi alhamdulillah Katie bisa menghatamkan semua yang dipelajarinya, Al-Quran dan juga kitabnya. Dan makanya sebelum arah materi, mari sama-sama baca Fatihah supaya barokah. Mabruk alfa mabruk untuk Katie, barakallahu fi umrik. Nas'alukal hijaba wa salama bisil asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Terima kasih banyak kepada Ibunda Yuyun, Bunda Yuyun. Ini untuk ibu. Seorang anak didik atau peserta didik itu bisa jadi sukses bukan hanya dari sekolah yang favorit, tapi dari lingkungan. Bukan hanya dari sekolahnya, tapi dari lingkungan keluarga. Itu mempengaruhi. Percuma anaknya di sekolah favorit, tapi lingkungannya gak karuan, gak akan sukses. Begitu pun sebaliknya, lingkungannya bagus tapi sekolahnya itu doang juga gak mengembang. Nah, contoh supaya teman-teman paham, satu ketika Imam Syafi'i yang terkenal itu bukan cuma sekedar dari Imam Syafi'inya, perhatikan, tapi dari orang tuanya, Contoh, ayah Imam Syafi'i bernama Idris. Idris itu di sawah, kemudian apa? Saking laparnya Idris ya senderan di pohon di pinggir sungai ada apel mengalir. Kemudian saking laparnya Idris mengambil apel tersebut dan dimakan. Baru satu gigitan, apa yang terjadi? Si Idris teringat, ini punya siapa? Jangan-jangan saya makan barang haram. Itu orang tuanya loh. Akhirnya ditelusuri siapa yang punya apel tersebut. Yang punya seorang ustadz. Ustadz, tadi saya mengambil apel sampean, saya minta izin, minta ridho. Atau ustadz, ini anak muda jujur, jarang-jarang loh. Akhirnya kata si ustadz, oke, kalau kamu minta izin, minta ridho dari saya supaya saya ikhlas, kamu harus ngabdi sama saya, tidur di musola saya selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Akhirnya nurut. Dia tidur di musola selama 3 tahun, kemudian yang ngaji, nakutan, membersihkan musola, dan ya selama 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun, lolos. Bilang, oh Ustaz, saya sudah selesai, kata Idris, saya mau pulang. Nah, kemudian apa? Kata si Ustaz tadi, oke, kamu boleh pulang, tapi syaratnya satu lagi. Katanya satu, ini satu lagi. Kemudian apa? Apa satunya lagi? Satunya lagi, kamu harus nikah, kamu harus kawin dengan anak perempuan saya yang ada di kamar. Mana anaknya itu di kamar? Tapi gini ciri-cirinya, anak saya itu tangannya nggak ada, anak saya itu kakinya nggak ada, anak saya itu matanya nggak ada. Jadi tangan buntung, siku juga buntung, dan matanya nggak ada. Akhirnya apa? Kata si Idris, kok kayak gitu? Dibayang itu seperti bantal guling. Akhirnya dia bilang sama keluarga, gimana? Ya terserah kamu, kata Idris, oke lah, saya minta ridho, minta saran dari seorang ustad. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya bilang, udah ustad, saya nggak apa-apa kawin dengan anak sampeyan yang nggak ada kaki, yang nggak ada tangan, yang nggak ada mata, yang semuanya buntung, nggak apa-apa, seperti bantal guling, nggak apa-apa. Kamu harus ikhlas. Kemudian nikahkan, saya nikahkan Idris, bla 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 dan sebagainya, halan sah. Kemudian apa? Silakan kamu ke arah kamar, temui istri kamu. Ketika ditemui, yang dibayang-bayang itu sudah ada pikiran, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada mata, semuanya buntung seperti bantal guling.
Ketika dibuka kamarnya apa? Om Amar benar-benar cantiknya namun kaki ada, tangan ada dan sebagainya. Akhirnya terjadi ini seakan-akan saya ditipu. Akhirnya langsung bilang ke Ustaz, Ustaz, kamu menyuruh saya untuk berzina, menyuruh saya untuk maksiat. Itu sih benar-benar cantik. Kemudian apa kata Ustaz? Itu benar anak saya. Maksud saya tangan, kemudian sikil dan mata, tangan itu gak pernah mencuri, makanya dijaga. Kakinya pun gak pernah keluar rumah, gak pernah ke pasar, akhirnya kakinya suci. Dan matanya sering baca Quran, jarang maksiat. Itu benar anak saya. Akhirnya menikah dengan si perempuan tadi. Nah, 1 tahun kemudian melahirkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran. Berapa? 7 tahun. Karena ayahnya kayak gitu, wiroi, berhati-hati. Sampai memakan apel tadi teringat, khawatir dosa. Itu ayahnya dijaga. Begitupun ibunya juga dijaga, makanya anaknya sukses. Ibunya itu suatu ketika, ibunya Imam Syafi'i pasar, Imam Syafi'i ditinggal, nangis. Kemudian tetangganya ya merasa berisik, disusui. Setelah disusui dia kemudian keluar lagi. Ibunya datang dari pasar, ada yang bilang, tuh anak kami Imam Syafi'i sudah disusui oleh si Anu tadi kan, nangis. Oh dia makasih. Kemudian Pak Syafi'i dibawa ke dapur, dibalik kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibalik, kemudian air susu ibu yang disusui oleh tetangga keluar semua dan diganti oleh air susu dirinya. Akhirnya Imam Syafi'i menjadikan cerdas, menjadikan pintar. 7 tahun hafal Al-Quran karena ibunya itu dijaga, ayah juga dijaga. Makanya faktor dari seorang orang tua itu mempengaruhi pada anak. Ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu menirukan pada ayah ibunya, termasuk juga kucing melahirkan kucing, macan melahirkan macan. Tidak mungkin macan melahirkan kucing, tidak mungkin kucing melahirkan macan. Jadi sesuai. Jadi kayak gitu. Ada peribahasa, dulu aba'akum tabirukum abna'ukum. Jika kamu menghormati orang tua, insya Allah anak-anak kamu juga akan menghormati kamu. Itu antara lain dari saya, itu saja ya. Semoga manfaat, semoga ada barokah. Itu manfaat dari anak soleha. Sekali lagi, mari kita berdoa. Semoga Kety Yurifa di ulang tahun yang ke-10 panjang umur, sehat selalu, jadi anak soleha. Mabruk, mabruk. Monggo sarang-sarang kita doa bersama. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa habibina wa ta'ina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Washabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu min bagi jalali wa ta'atin wa Allahumma ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa maulana Muhammadin al-Fatih wa al-Fatih wa al-Khatim lima sabaqana nasrul haqq bil haqq wa al-hadi wa ala alihi wa sahbihi hamdan billahi wa bil qalbi bi ridati wa al-arba Indur syamsika abadan abadaya ya jalal wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa hamdaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya namanya dan sampai dengan surat al-mustaqim surat al-ladina mantala bermantul dan lain amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Bisa dipalo, udah lu. Nanti sini. Kalakpay ko para pero